Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai elastisitas dan juga tegangan permukaan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kalian tahu Angry Bird kan? Nah, di Angry Bird ini kita ngelihat ketapel besar. Nah, ketapel besar ini salah satu contoh dari benda yang elastis atau karet. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Nah, di sini ada pengertiannya. Elastisitas itu merupakan kemampuan suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Kemudian, berdasarkan kelenturannya, elastisitas atau benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda elastis. Apa yang dimaksud dengan benda elastis? Nah, ini contohnya, ada ketapel, karet, ini shock breaker, kemudian ini pegas. Nah, dari gambar di sini dapat dilihat bahwa yang namanya benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk asalnya setelah diberikan gaya. Nah, ketika benda tersebut diberikan gaya, akan mengalami perubahan bentuk. Nah, ketika gayanya dihilangkan, akan kembali ke bentuk semula. Itu disebut benda elastis. Sedangkan benda plastis itu adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk asal. Contohnya wafer ini. Ketika wafer diberikan gaya, tidak bisa kembali ke bentuk asalnya, melainkan jadi hancur atau rapuh. Nah, setelah kita tahu benda apa saja yang termasuk benda elastis ataupun yang plastis, selanjutnya kita membahas tentang perubahan yang terjadi pada benda elastis. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai regangan. Nah, regangan ini adalah perubahan bentuk benda yang terjadi karena gaya yang diberikan pada masing-masing ujungnya itu menjauhi benda, sehingga bendanya memanjang. Kalau yang kedua itu mampatan. Mampatan ini adalah gaya yang diberikan yang arahnya mendekati titik pusat benda, sehingga benda tersebut akan memendek. Contohnya ini, per ini, ketika diregangkan, ketika gayanya yang diberikannya menjauhi benda, nah contohnya ini, memanjang ya. Nah, ketika memanjang ini disebut regangan. Ketika memampat seperti ini disebut mampatan. Yang selanjutnya ada geseran. Nah, kalau geseran ini, gaya yang diberikan pada masing-masing benda pada sisinya, pada setiap sisi benda. Setelah itu, kita harus mempelajari apa yang disebut regangan atau strain. Regangan ini didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang dan panjang bahan sebelumnya. Rumusnya E sama dengan delta L per L0. Dengan E sama dengan regangan, delta L adalah perubahan panjang dalam satuan meter, L0 adalah panjang awal, satuannya meter. Nah, semakin besar nilai E suatu bahan, maka bahan tersebut semakin mudah meregang. Suatu pegas mempunyai nilai E lebih besar dibandingkan dengan kawat, sehingga pegas lebih mudah meregang dibandingkan dengan kawat. Semakin mudah suatu bahan meregang, maka lentur atau semakin elastisitas benda tersebut. Jadi semakin mudah meregang berarti benda tersebut semakin lentur. Nah, yang selanjutnya itu mengenai tegangan atau stres. Tegangan ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas penampang. Rumusnya adalah sigma, ini disebutnya sigma ya. Sigma sama dengan F per A. Dengan keterangannya, sigma itu adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Yang selanjutnya kita membahas mengenai modulus elastisitas atau yang sering disebut juga sebagai
modulus yang. Nah, modulus yang ini menyatakan mengenai besarnya tingkat elastisitas suatu bahan. Nah, rumusnya E sama dengan sigma per E. Atau keterangannya E yang besar itu modulus yang satuannya Newton per meter kuadrat, sigma itu tegangan satuannya Newton per meter kuadrat, E itu tegangan. Ini adalah tabel dari modulus yang dari beberapa benda yang sering digunakan. Bisa dilihat di sini. Besi itu 21 kali 10 pangkat 10, PA itu modulus yang. Modulus yang satuannya Pascal, jadi bisa pakai satuan PA atau Pascal, atau bisa juga satuannya yang Newton per meter kuadrat. Yang selanjutnya, kalian pernah nggak ngelihat yang namanya spring bed? Nah, spring bed ini, kalau misalnya kita lihat, spring bed ini memanfaatkan penggunaan pegas dalam cara kerjanya. Ini lapisannya ya, ada pegas di dalamnya. Nah, ketika spring bed ditempati para tamu, pegas akan memampat lebih pendek, dan apabila kasur tidak digunakan, pegas akan kembali ke bentuk semula. Jadi ketika kalian pakai spring bed tuh ya, kalau pas duduk di spring bed, nah pegasnya kok itu akan memampat, jadi terkesannya empuk ya. Nah, ketika kalian tidak duduk di spring bed atau spring bednya tidak dipergunakan, dia akan kembali ke bentuk asalnya. Nah, dari sini seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke, ini gambarnya. Robert Hooke ini menyatakan mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke ini berbunyi, jika pada suatu pegas bekerja suatu gaya, pegas akan mengalami perubahan pertambahan panjang yang sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Dengan rumus F sama dengan min K kali delta X, dengan F itu adalah gaya satuannya Newton, K itu konstanta pegas satuannya Newton per meter, delta X itu adalah perubahan pertambahan panjang pegas satuannya meter. Semakin kaku pegas, maka nilai konstantanya akan semakin kecil. Gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan suatu pegas juga akan semakin kecil. Makanya pegas itu akan semakin elastis. Setelah kita membahas mengenai hukum Hooke, yang selanjutnya dibahas itu mengenai susunan pegas. Yang pertama ada susunan pegas seri. Ketika susunan pegas seri, semua pegas akan bereaksi sama terhadap gaya. Yang kedua, susunan paralel. Gaya yang bekerja pada pegas tersebut hanya berlaku pada sebagian pegas saja. Ini gambarnya. Susunan seri itu contohnya yang gambar B. Kalau susunan pegas yang paralel itu yang A. Jadi kalau paralel itu ke pinggir, kalau seri itu ke bawah pegasnya. Rumusnya 1/KS sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah sejumlah pegas sampai yang terakhir itu 1/Km. Nanti ada beberapa pegas yang dijumlahkan 1/KS. KS-nya itu adalah konstanta pegas seri. Kalau yang paralel itu KP sama dengan K1 tambah K2 tambah seterusnya sampai jumlah pegas yang ada di gambarnya. Dengan KP adalah konstanta pegas paralel. Nah, yang ketiga itu susunan pegas seri paralel. Susunan ini gabungan dari seri dan juga paralel. Gambarnya ini contohnya. Jadi yang pertama itu K1, K2, dan K3 itu susunannya adalah susunan paralel. Sedangkan
gabungan yang keempat itu K4 itu yang serinya. Rumus yang KP berarti K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, untuk K totalnya, karena yang pertama itu paralel, seri kemudian yang paralel, jadi rumusnya K total sama dengan 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K4. Nah, cukup sekian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.